Rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk menarik kandidat potensial untuk mengisi posisi tertentu di organisasi. Rekrutmen dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pengumuman lowongan pekerja, job fair, atau penggunaan agen tenaga kerja. Tujuan rekrutmen adalah untuk menarik dan memperoleh kandidat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan organisasi guna mengisi posisi yang kosong secara efektif. Proses ini bertujuan mendukung produktivitas, meningkatkan daya saing, membangun citra positif perusahaan, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dengan keberagaman talenta yang sesuai. Pada rekrutmen, tentu ada kendala di dalamnya. Contohnya seperti kandidat tidak tertarik atau tidak merespon, kesan buruk terhadap proses rekrutmen, atau kurangnya strategi inovatif. Nah, untuk mengatasi kendala rekrutmen, organisasi perlu menyusun strategi yang lebih inklusif dan inovatif. Mungkin seperti menulis deskripsi kerja yang fokus pada keterampilan inti, penggunaan teknologi dan akses berbasis AI, dan yang lain. Selain itu, perusahaan harus menyadari pentingnya reputasi dan komunikasi dalam menarik talenta terbaik secara berkelanjutan. Nah, apakah rekrutmen sepenting itu? Nah, sesungguhnya rekrutmen itu sangat penting karena menjadi gerbang awal dalam memperoleh talenta berkualitas, menentukan efektivitas seleksi, mengurangi risiko biaya akibat kesalahan penempatan, serta membentuk citra organisasi yang kompetitif di mata para kandidat. Menurut McKinsey, 80% eksekutif global menganggap rekrutmen dan retensi sebagai elemen kunci strategi bisnis masa depan. Seleksi adalah tahap dalam proses rekrutmen di mana perusahaan menyaring pelamar yang paling memenuhi syarat untuk posisi yang ditawarkan. Tujuannya adalah memilih kandidat yang paling cocok baik dari segi keterampilan maupun pengalaman. Proses seleksi dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik dan metode seperti tes psikologi, wawancara, tes keterampilan, ataupun pengamatan perilaku. Tujuan seleksi, yang pertama memilih kandidat yang paling kompeten. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan dalam penempatan karyawan. Yang ketiga, menjamin kesesuaian person job fit dan person organization fit. Person job fit itu kesesuaian antara kemampuan individu dengan tuntutan pekerjaan. Person organization fit itu kesesuaian antara nilai individu dengan budaya organisasi. Tahapan seleksi yang pertama di screening administratif, menyaring lamaran berdasarkan kualifikasi dasar seperti pendidikan, pengalaman, dan keterampilan yang tercantum di CV. Lalu ada tes seleksi, meliputi tes kemampuan, tes keterampilan, dan tes kepribadian. Lalu ada wawancara, dilakukan oleh HRD atau atasan langsung untuk menilai lebih dalam tentang motivasi, kemampuan komunikasi, dan kesesuaian kualifikasi pekerjaan. Lalu ada pemeriksaan latar belakang, verifikasi riwayat pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, dan referensi untuk memastikan keaslian data pelamar. Dan yang terakhir ada tes kesehatan, memastikan kandidat dalam kondisi kesehatan yang baik. Lalu selanjutnya adalah tahap penempatan. Nah, tahap penempatan ini tuh bisa dibagi menjadi dua, yaitu placement dan klasifikasi, yang dimana itu tergantung pada kriteria yang digunakan untuk penugasan. Biasanya, rekrutmen dan placement merupakan proses yang saling terkait karena para kandidat biasanya melamar untuk posisi tertentu dan langsung ditempatkan pada posisi tersebut setelah diseleksi. Namun dalam struktur organisasi atau konteks historis tertentu, kayak misalnya perekrutan militer atau mobilisasi tenaga kerja yang berskala besar, seleksi dan placement mungkin memerlukan proses pengambilan keputusan yang berbeda untuk menyelaraskan keterampilan dengan kebutuhan operasional secara efektif. Nah, proses placement dan klasifikasi ini biasanya diterapkan di organisasi yang lebih besar, di mana kandidat itu dapat memenuhi syarat untuk berbagi peran. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan individu dengan posisi yang paling sesuai dengan keterampilan dan kompetensi mereka. Nah, perbedaan antara placement dan klasifikasi itu terletak pada jumlah kriteria penilaian yang digunakan. Placement menugaskan individu ke posisi berdasarkan metrik evaluasi tunggal, kayak misalnya menggunakan tes bakat matematika untuk menentukan tingkat kelas matematika siswa SMP. Nah, kalau untuk klasifikasi itu, dia menggunakan 2 atau lebih kriteria yang tervalidasi. Jadi lebih rumit, tetapi menghasilkan kecocokan antara pekerjaan dan individu yang lebih baik. Efektivitas metode ini berasal dari parameter seleksi yang lebih sempit dibandingkan dengan placement. Terlepas dari kelebihannya, klasifikasi itu lebih jarang diadopsi karena tantangan dalam mengidentifikasi beberapa metrik yang dapat diandalkan untuk alokasi peran.
Saat lagi mempertimbangkan placement dan klasifikasi, ada dua hal yang penting dalam placement dan klasifikasi ini. Yang pertama, karakteristik posisi yang akan diisi secara signifikan itu memengaruhi pengambilan keputusan. Menugaskan personil itu menjadi lebih mudah saat peran memiliki persyaratan yang jelas. Nah, kerumitan ini meningkat ketika posisi itu melibatkan operasi berurutan, kayak yang ditemukan di jalur perakitan barang di pabrik, atau hal yang membutuhkan koordinasi lintas departemen. Dalam skenario ini, pertimbangannya lebih dari sekedar kecocokan pekerjaan individu, tetapi juga mencakup seberapa efektif semua anggota tim itu akan berkolaborasi untuk menciptakan kelompok kerja yang terpadu dan efektif. Hal penting yang kedua adalah nilai-nilai. Apa yang terbaik dalam hal kepuasan dan produktivitas bagi individu mungkin bukan yang terbaik bagi perusahaan, dan juga sebaliknya. Mungkin ada konflik antara individu dan organisasi tentang nilai-nilai yang mendasari keputusan alokasi tenaga kerja. Pada dasarnya, ada 3 strategi masing-masing yang mencerminkan nilai-nilai yang berbeda yang dapat digunakan. Yang pertama adalah vocational guidance, yang berfokus pada penyelarasan jalur karir individu dengan prioritas dan preferensi pribadi mereka. Contohnya, misalnya, mahasiswa yang memilih jurusan akademis mereka dengan dipandu oleh jalur karir yang mereka inginkan. Institusi pendidikan tidak mewajibkan jurusan tertentu karena pilihan ini sepenuhnya menjadi keputusan siswa sendiri. Strategi yang kedua adalah pure selection yang memprioritaskan tujuan organisasi dengan hanya menempatkan kandidat yang paling berkualitas di setiap posisi. Meskipun hal ini memastikan talenta dengan kualitas tinggi dapat mengisi posisi yang ada, tetapi hal ini juga memiliki tantangan praktis. Banyak pelamar yang tidak ditempatkan hanya karena mereka tidak dianggap sebagai kandidat terbaik, yang menciptakan sistem tidak efisien di mana banyak karyawan potensial yang menganggur. Baik pendekatan ini maupun metode vocational guidance memiliki keterbatasan yang signifikan, di mana meskipun vocational guidance bekerja secara efektif di lingkungan pendidikan, metode tersebut itu terbukti tidak praktis di lingkungan bisnis. Hal yang sama juga ada di pure selection, di mana jika semua kandidat hanya mengejar posisi yang mereka sukai seperti misalnya posisi kepemimpinan perusahaan, banyak posisi penting yang akan tetap kosong. Lalu untuk strategi yang terakhir adalah successive selection, di mana pendekatan ini itu adalah jalan tengah antara strategi yang berlawanan. Dalam metode ini, posisi itu diisi oleh kandidat yang memenuhi kualifikasi minimum, yang kemudian individu-individu ini ditugaskan ke posisi yang paling sesuai dengan kemampuan spesifik mereka di antara posisi-posisi yang ada. Strategi yang seimbang ini memenuhi kepentingan organisasi dan pribadi, di mana perusahaan mendapatkan personel yang diperlukan untuk semua posisi, sementara karyawan ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kasus rekrutmen dan penempatan yang kurang tepat di PT Sinar Jaya. Berikut adalah latar belakang PT Sinar Jaya merupakan perusahaan manufaktur skala menengah mengalami peningkatan permintaan produksi dan memutuskan untuk menambah 10 orang operator mesin. Karena kebutuhan mendesak, HRD melakukan proses rekrutmen secara cepat melalui iklan lowongan di media sosial tanpa melakukan job analisis yang mendalam. Yang selanjutnya, masalah yang muncul 2 bulan setelah penempatan, 4 dari 10 karyawan baru mengundurkan diri karena merasa tidak cocok dengan tekanan kerja. 2 lainnya dipindahkan ke bagian lain karena performanya buruk. Hanya 4 orang yang menunjukkan kinerja memuaskan. Evaluasi, ternyata sebagian besar pelamar yang diterima tidak memiliki pengalaman kerja di industri manufaktur. Selain itu, tidak ada upaya untuk mencocokkan nilai, kepribadian, dan motivasi kerja pelamar dengan budaya perusahaan. Penempatan pun dilakukan hanya berdasarkan urutan kelulusan teknis tanpa mempertimbangkan kecocokan dengan tim atau supervisor.